Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Alizati. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Manado. Di video kali ini saya akan membahas tentang integrasi nasional. Dalam mengarungi kehidupannya, sebuah negara bangsa selalu dihadapkan pada upaya bagaimana menyatukan keanekaragaman orang-orang yang ada di dalamnya agar memiliki rasa persatuan, kehendak untuk bersatu, dan secara bersama bersedia membangun kesejahteraan negara tersebut. Oleh karena itu, bagaimana mungkin suatu negara atau bangsa bisa membangun jika orang-orang yang ada di dalam negara tersebut tidak mau bersatu, tidak memiliki perasaan sebagai satu kesatuan, dan tidak bersedia mengikatkan diri sebagai satu bangsa. Jadi, integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Jenis-jenis integrasi mencakup yang pertama itu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku. Dimensi integrasi mencakup integrasi vertikal dan horizontal, sedangkan aspek integrasi meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Oleh karena itu, untuk mendorong integrasi nasional, terdapat beberapa faktor pendorong. Yang pertama, faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Yang kedua, kemauan untuk menyatukan persatuan bagi bangsa Indonesia yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia seperti dalam perjuangan merebut, menegakkan, dan memerdekakan bangsa Indonesia. Dan yang keempat, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan yang kelima, kesepakatan nasional dalam bentuk pernyataan proklamasi kemerdekaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar, bendera merah putih, dan lagu kebangsaan Indonesia, serta bahasa kesatuan bangsa Indonesia. Sedangkan ada beberapa faktor penghambat. Yang pertama, masyarakat Indonesia yang heterogen dengan masing-masing kebudayaan, daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras, dan sebagainya. Yang kedua, luas wilayah negara yang terdiri dari berbagai pulau dan dikelilingi lautan. Yang ketiga, masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil pembangunan yang menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusan di masalah SARA, gerakan separatisme, dan kedaerahan, demonstrasi, dan unjuk rasa. Dan yang keempat, pada beberapa suku bangsa masih menomorsatukan kelebihan budayanya dibanding budaya suku bangsa lain. Hal ini yang disebut dengan paham etnosentrisme. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Dan yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Dan yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Walaupun kita berasal dari daerah yang berbeda, dari rahim yang berbeda, bukan berarti kita tidak dapat bersatu. Dengan adanya perbedaan yang begitu banyak, diharapkan kita dapat menjaga integritas nasional yang sudah terjaga sejak dulu. Integrasi nasional sangat penting untuk bangsa Indonesia guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Mari kita bersama-sama menjaga bumi Nusantara dengan damai, makmur, dan sejahtera. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.